Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armadila dari kelas 11 OTKP 1, absen 7. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, tugas teks eksplanasi dengan tema COVID-19 atau virus corona. Nah, teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan atas wabah yang telah terjadi di negara kita ini. Nah, apa itu coronavirus? Coronavirus atau COVID-19 2019, New Coronavirus disingkat dengan 2019 nCoV, adalah strain coronavirus baru yang ditemukan pada manusia pada tahun 2019. Gejala virus tersebut adalah demam, kelelahan batuk kering, dan dyspnea yang muncul secara bertahap. Pada kasus yang parah, sindrom gangguan pernapasan akut, shock septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, dan koagulopati. Nah, jenis-jenis coronavirus atau COVID-19 yang pertama adalah virus ini hidup lebih umum di musim dingin dan musim semi, dapat didistribusikan atau wabah. 2. Manifestasi klinis utama adalah demam, nyeri, dyspnea pada sebagian kecil dan inflamasi paru. 3. Pneumonia virus berhubungan dengan virulensi virus, route infeksi, dan usia serta status imun pejamu. 4. Virus yang menyebabkan pneumonia virus umum terjadi pada virus influenza. Dan 5. Jenis lainnya adalah virus parainfluenza, cytomegalovirus, adenovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Yang keenam atau terakhir adalah kita dapat mencegah agar tidak terpapar dari virus tersebut dengan cara hindari tempat umum yang tertutup, pengap, dan tempat ramai. Gejala COVID-19 yaitu fever, cough, dan pneumonia. Jadi, orang yang terinfeksi virus akan mengalami gejala dengan derajat yang berbeda-beda. Ada yang demam atau batuk ringan, ada yang menderita pneumonia, dan ada yang lebih parah atau bahkan meninggal. Tingkat kematian virus ini sekitar 2% hingga 4%. Tetapi, ini adalah presentasi yang sangat awal dan dapat berubah seiring dengan terjadinya lebih banyak informasi. Pada saat yang sama, ini tidak berarti bahwa itu tidak serius. Itu hanya berarti bahwa tidak semua orang yang terinfeksi virus akan menghadapi konsekuensi terburuk. Rute transmisi umum atau cara kerja virus menular. Orang yang rentan, populasi umumnya yang rentan terkena COVID adalah anak-anak, tapi tingkat infeksi yang relatif rendah adalah terhadap anak-anak. Dan untuk orang dewasa, kebanyakan orang dewasa yang terinfeksi karena imunnya bisa berubah-ubah. Dan teruntuk orang sebaya, orang yang terlebih tua dan lemah tampaknya lebih rentan terhadap infeksi karena imun pada tubuh seorang sebaya kebanyakan imunnya sudah menurun. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Rute transmisi umum atau cara kerja virus menular. Yang pertama, droplets. Penularan droplets pernapasan merupakan jalur utama penularannya dan juga dapat ditularkan melalui kontak respiratori, yaitu ketika pembawa batuk atau bersin atau ketika tenaga medis melakukan operasi medis pada pasien, tetesan atau aerosol dengan patogen terbentuk dan orang akan rentan terkena infeksi ketika menghirup. Yang ketiga yaitu kontak spread. Misalnya, menggosok mata dan hidung dengan tangan dan handuk yang terkontaminasi virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir. Lanjut. Cara menjaga COVID-19 secara efektif. Nah, bagaimana sih cara menambah imun tubuh untuk kita semua? Kita dapat melakukan dengan mudah, yaitu yang pertama, olahraga yang benar. Pilih olahraga yang tepat untuk Anda, perkuat fisik Anda, dan atasi berbagai risiko penyakit. Yang kedua adalah kembangkan kebiasaan baik, hindari kebiasaan buruk, makan lebih banyak, makan buah dan sayuran segar dan lain-lainnya.
Yang ketiga, perhatikan kombinasi kerja dan istirahat. Hindari kelelahan jangka panjang dan begadang, perhatikan istirahat, dan pastikan tidur yang cukup. Cara memilih dan memakai masker. Untuk tujuan perlindungan diri dan mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan, masker bedah medis dan masker N95 dapat digunakan. Diagnosis dan pengobatan tepat waktu. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda mencari perawatan medis, Anda harus dengan jujur menjelaskan penyakit dan proses perawatan medis, terutama riwayat perjalanan dan tempat tinggal dokter di Wuhan baru-baru ini, riwayat kontak pasien pneumonia atau pasien yang dicurigai, riwayat kontak hewan, dan lain-lain. Perhatian khusus harus diberikan untuk mengenakan pakaian bedah, masker selama diagnosis, dan perawatan untuk melindungi diri, mereka sendiri, dan orang lain. Timely diagnosis and treatment. Penyakit ini dapat dicegah dengan dikendalikan. Pengobatan simptomatik adalah praktik klinis utama yang tiap hari diperlukan. Jika Anda memiliki gejala di atas, terutama demam yang terus-menerus, Anda harus pergi ke institusi medis tepat waktu. Nah, itulah penjelasan COVID-19 menurut saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Armadillah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.